official gua. Belum lama ini gue ada cerita tanya jawab lah sama teman kantor gue yang sudah hampir memasuki usia pensiun ya. Jadi ya gue nanya lah gitulah, Pak, gue pak namanya Pak gitu ya, bukan Bu ya, cowok jadinya. Gue nanya, Pak, Bapak kan udah hampir memasuki usia pensiun nih, udah 60-an lebih gitu lah ya. Gue mau tanya dong, sebagai orang yang lebih muda gitu ya, apa sih yang tantangan apa sih yang kira-kira paling berat gitu ya dihadapi oleh seseorang yang mau memasuki usia pensiun. Terus dia bilang gini, ya apa ya, dia bilangnya mungkin yang pertama itu aktivitas gitu. Jadi dia bilang sebisa mungkin setelah pensiun itu kita sudah punya persiapan untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Jadi tetap otaknya dipakai, kepalanya dipakai, tetap bergerak gitu, tetap beraktivitas gitu ya. Dia bilang gitu. Jadi ya penting, bener juga sih. Waktu dulu gue sempat punya temen ya, nyokap bokapnya tuh benar-benar setelah pensiun nggak ngapa-ngapain, itu malah lebih cepet sakit ya, lebih sering sakit, lebih sering bosen, jenuh, jadi akhirnya sakit gitu loh ya, malah stres, jadi malah meninggalnya lebih cepat gitu sih. Dia bilang, gue pernah punya temen kayak gitu. Terus dia bilang, bapak ini bilang ya, terus gue nanya, ya bener sih Pak, harus punya aktivitas gitu. Lalu apa aja sih yang udah dilakuin Pak untuk mempersiapkan secara finansial gitu? Oh macem, dia bilang, gua ditipu investasi pernah, gua ditipu emas jatuh pernah, dia bilang. Ya kan, main saham maksudnya main saham tapi kalah, tapi bocor juga pernah. Gitu. Tapi kita harus tetap punya investasi itu loh, investasi untuk, atau tabungan, investasi lah dia bilang. Dia lebih berbicara ke investasi, dia bermain dengan surat utang negara gitu, which is dia bilang dia sampai saat ini cukup gitu nanti untuk persiapan memasuki usia pensiun gitu, dia cukup gitu loh ya kan. Gue berpikir, oh gila, seru juga ya gitu ya, maksudnya dia dari muda udah lama berinvestasi Pak, udah dia bilang gitu ya kan, udah lama dari umur 30-an, gila dia sekarang udah umur 60-an, 30 tahun dia berinvestasi, which is dia nikmati sekarang ya kan. Ya orang pasti ya harus persiapan juga ya, karena suatu saat nanti pun lo orang akan tua gitu. Gue pun begitu, gue mulai sekarang tuh bukan mulai dari sekarang, udah beberapa tahun lalu gue udah mulai berinvestasi. Gue pakai aplikasi di Bibit ya, gue pernah ceritain di video sebelumnya, pakai aplikasi peluang gitu. Tetap apapun yang terjadi, tetap setiap bulan tuh 20% dari gaji masuk sono ya kan. Lalu gue mau mengembangkan ke konten kreator seperti yang sekarang gue lakukan. Jadi banyak cara kok untuk mempersiapkan diri untuk masa pensiun nanti gitu ya. Lalu dia bilang begini, yang penting Ren, nah ini yang lucunya di sini nih, yang penting Ren, lu tuh tahu sekarang ini lu masih muda, dia bilang kayak gitu, lu tuh tahu lu kerja itu untuk apa gitu. Ya lu oke dapat duit, tapi untuk apa gitu lo ya kan, mau menikmati hidup kah, mau menikmati pekerjaan kah, mau mempersiapkan anak kah gitu, atau mau nanti lu supaya tua gak susah gitu loh ya kan. Terus dia bilang begini, kalau anak itu cuma dititipin doang sama Tuhan, dia bilang. Ya berat banget kata-katanya. Dia bilang anak itu cuma dititipkan aja sama Tuhan gitu loh ya kan. Ya tapi tetap kita harus mengurus ya sampai dia siap untuk masuk ke dunia kerja ya kan, tetap sekolahin segala macem. Tapi setelah dia punya keluarga pun dia akan meninggalkan kita gitu. Wah iya benar gitu kan, gue juga setelah berkeluarga pun gue meninggalkan orang tua gitu loh ya kan. Nah terus dia bilang, ya pas muda itu jangan hedon ya. Beli seperlunya aja. Ini nasihatnya itu sering kali kita denger ya, tapi kita sering juga melupakan gitu ya kan. Lebih banyak membelanjakan lebih banyak
lebih besar jiwa konsumtifnya gitu loh ya, konsumtifnya ya kan. Ya tapi zaman sekarang fairly speaking susah ya kali ya. Gue gak bilang susah sih, mungkin kondisinya beda-beda gitu ya. Ada yang dari usia muda tanggung jawabnya udah gede gitu lah ya kan. Ya that's life gitu loh ya kan. Dia bilang jangan hedon ya kan, investasi, nabung gitu kan, cari instrumen-instrumen yang bisa ngebantu gitu ya kan. And then ya dia cerita ya waktu kecil gue juga sering kali buat kesalahan ya kan, dugem ya kan. Dulu gua ngerokok, dia bilang dulu gua ngerokok Ren sehari itu 3 bungkus anjir. Tapi ya gitu, tapi dia apa ya, dia ibarat kata berusaha balik ke jalan yang benar gitu loh ya kan. Akhirnya berhenti ngerokok, akhirnya berhenti dugem ya kan, akhirnya berhenti mabok-mabokan ya. Dia bilang dia cerita gitu, minum, nongkrong ke tempat-tempat yang fancy gitu ya. Sekarang pun dia masih, tapi dibatasin ya, paling seminggu cuma 2 kali, Sabtu Minggu aja. Senin sampai Jumat enggak, dia bilang dia masak di rumah gitu. Kayak gitu ya, butuh komitmen juga gitu loh ya kan. Yang pasti kita nggak mau pada saat tua nanti kita susah gitu ya kan. Jadi lebih baik gua muda itu susah dibanding gua tua susah, karena tua susah itu udah berumur, kita udah susah mau ngapa-ngapain juga. Lu mau nyari kerjaan belum tentu ada yang terima usia tua gitu ya kan. Ya, terus gue tanya, sekarang terus gue tanya lagi, bapak kan sekarang sebenarnya kan sudah pensiun ya. Dia sebenarnya sudah pensiun gitu, tapi dia masih mau kerja apa pak, motivasinya? Dia bilang gua kerja itu, nah ini yang gua suka ya, dia kerja itu satu kantor sama satu perusahaan sama gua, yang which is kantor gua itu masih seumur jagung lah ya. Salah, ubi lah. Kalau jagung panjang, ubi agak pendek. Salah, ubi lebih panjang deng anjir. Ya, jadi masih seumur jagung lah ya kan. Terus dia bilang gua ini sekarang udah bukan lagi nyari karir gitu, dia bilang, tapi gua ingin membagi pengalamannya dia project manager ya, di dunia project manager ke seseorang yang lebih muda, yang menurut dia mungkin suatu saat nanti ilmunya dia bisa dipakai gitu ya kan. Ya berarti legacy ya kan. Ya pastinya dia bilang dia hidup di bukan hidup di, tapi hidup dengan filosofi yang keren sih ya. Dia pernah berbuat salah, dia pernah bersalah, dia pernah berbuat salah gitu, dia pernah gagal gitu, dia pernah nggak punya apa-apa, dan dia get back up gitu ya kan. Akhirnya kayak dia sekarang memang punya komorbid ya kan, karena di usia mudanya ya suka minum segala macam gitu ya kan, suka rokok gitu, dan akhirnya dia menuai apa yang, tapi dia hebatnya ya tetap investasi rutin gitu. Dia bilang dari umur 30 udah investasi gua Ren, dia bilang kayak gitu ya kan, invest di sana, invest ini ya kan. Ya memang bukan seseorang yang hidupnya wah gitu, hidupnya mewah gitu ya kan. Kalau sekarang kan banyak banget yang flexing tuh yang Dubai, BMW, Mercy. Enggak, dia nggak begitu sih. Dia lebih ya pokoknya pas-pasan lah gitu ya kan. Pas pengen makan bisa, pas pengen kebetulan pas sakit bisa membayarin gitu ya, pas pengen ke luar negeri bisa ya kan, pas pengen ke naik haji bisa gitu. Pas pengen makan di restoran fancy bisa gitu ya, enak juga jadi pas-pasan. Jadi ya gue banyak belajar sih sama dia. Ngobrol-ngobrol itu singkat sih, cuman setengah jam ngobrol sama dia gitu. Jadi, tapi gue belajar banyak gitu, bahwa ya perjuangan kita tuh masih panjang. Apalagi kayak gue nih, perjuangan masih panjang men. Jadi buat lu yang ada di sono ya, mulailah memikirkan tuh bahwa ya orang pasti nggak mau susah kan di hari tua ya kan. Lebih baik bersusah di waktu muda gitu loh ya kan. Nanti tua lu tuai apa yang udah lu tanam gitu. Lu tanamnya cabe ya dapetnya cabe. Lu tanamnya duit ya dapetnya duit gitu. Lu tanamnya tai ya dapetnya tai. Iya gak ya? Official gua